Harapan besar publik Indonesia atas prestasi timnas Indonesia di kancah internasional memang sangatlah tinggi. Terlebih, Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2021 mendatang, yang secara otomatis lolos ke babak grup tanpa jalur kualifikasi dan tanpa harus finish di 4 besar Piala Asia U19. Berstatus sebagai tuan rumah bukan serta-merta menjamin sebuah tim akan berprestasi, mengingat lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim unggulan perwakilan dari berbagai benua dan konfederasi. Untuk timnas Indonesia U20 itu sendiri sudah dipastikan akan menghuni grup A karena bertindak sebagai tuan rumah dan tim unggulan, yang diprediksi akan diisi oleh negara-negara kuat seperti Argentina, Brazil, Spanyol, atau yang lainnya. Berharap akan pencapaian tim asuhan Sintayong itu mampu berbicara banyak di turnamen 2 tahunan itu dan mampu memenuhi target bisa lolos phase group seperti yang diinstruksikan Presiden, walaupun awalnya target bisa tembus semifinal. Berharap boleh, namun kita harus realistis, bukan berarti meragukan kekuatan tim Garuda Muda. Perlu diingat, ini event dunia, bukan lagi Asia ataupun ASEAN. Secara garis besar, memang timnas Indonesia sudah seharusnya dan layak berlaga di event besar sekelas Piala Dunia, dan perlu kita nantikan kiprahnya. Jika berbicara mengenai prestasi, nah bagaimana dengan pencapaian timnas tuan rumah di ajang Piala Dunia U20 pada edisi sebelumnya? Memang sejak pertama kali digelar pada tahun 1977 hingga terakhir 2019 yang lalu, tercatat hanya 11 negara yang pernah mencicipi gelar juara. Namun dari 22 penyelenggaraan Piala Dunia U20, hanya Portugal dan Argentina yang sukses menjadi juara saat menjadi tuan rumah. Alih-alih tuan rumah mendapatkan keuntungan karena lolos otomatis tanpa berjibaku di babak kualifikasi, namun pencapaian tuan rumah tidak selalu baik. Ada 7 negara tuan rumah yang hanya sampai di babak phase group. Itu pun menjadi juru kunci di grup masing-masing. Negara-negara tersebut adalah Tunisia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Kanada. Sedangkan tuan rumah yang mencapai babak 16 besar dan perempat final masing-masing 5 negara. 1 negara mampu mencapai semifinal dan 2 negara lainnya mencapai peringkat 4. Jika kita rekap, dari 11 negara yang pernah mencicipi gelar juara dari edisi pertama hingga edisi ke-22, tercatat Argentina merupakan negara tersukses di ajang 2 tahunan itu dengan 6 gelar juara, disusul Brazil dengan 5 gelar juara, dan 2 gelar juara diraih oleh Portugal dan Serbia. Sedangkan 7 negara lain seperti Uni Soviet, Jerman, Spanyol, Ghana, Prancis, Inggris, Ukraina masing-masing mendapatkan 1 gelar. Bukan hal mudah memang bagi timnas tuan rumah, khususnya Indonesia, untuk bisa bersaing dengan negara-negara kuat dari perwakilan setiap konfederasi. Butuh perjuangan ekstra, mengingat reputasi dan pengalaman negara-negara tersebut yang sudah teruji, dan perjuangan negara-negara lain yang harus memulai dari babak kualifikasi dari masing-masing regional untuk bisa tembus ke babak grup Piala Dunia U20 tidaklah mudah. Perlu kita ingat kembali bahwa penampilan Garuda Muda pada Piala Dunia U20 2021 mendatang merupakan penampilan yang kedua kalinya setelah sempat mencicipi ajang ini pada tahun 1979. Kala itu Indonesia tergabung di grup B bersama Polandia, Yugoslavia, dan Argentina. Dari hasil pertandingan grup B, timnas Indonesia menderita 3 kali kekalahan dari 3 pertandingan dan harus kebobolan 16 kali tanpa bisa mencetak 1 gol pun ke gawang lawan. Nah, jika menilik pada statistik di atas, boleh jadi Indonesia memiliki kans besar untuk tertahan di phase group. Namun tidak ada yang tak mungkin di dalam sepak bola. Hal di luar dugaan pun bisa saja terjadi. Mau seperti apapun hasilnya nanti,
Perlu kita apresiasi perjuangan Garuda Muda membawa nama besar Indonesia di kompetisi level dunia, dan mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang terbaik dan memenuhi target. Indonesia bisa, Indonesia juara. Bravo sepak bola Indonesia.